Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Andini dengan NPM 2517051036. Saya dari Prodi Ilmu Komputer kelas A. Saya dari Fakultas MIPA Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik sidang dan membangun pola pikir mahasiswa. Yang pertama yaitu materi teknik sidang. Apa itu sidang? Sidang adalah forum resmi dalam organisasi yang digunakan untuk membahas, mengevaluasi, dan memutuskan suatu agenda secara sistematis. Berdasarkan aturan yang berlaku di dalam sidang, setiap keputusan diambil dengan proses yang terstruktur dan sesuai tertib. Hal ini penting karena organisasi tidak bisa berjalan hanya berdasarkan pendapat spontan atau rasa suka dan tidak suka. Nah, salah satu sidang paling penting adalah musyawarah besar, yaitu forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi. Secara umum, alur persidangan meliputi pengesahan tertib sidang, pemilihan pimpinan sidang, evaluasi kinerja keperguruan, sidang komisi, sidang pleno, dan pemilihan ketua dan wakil ketua. Nah, lalu di sini sidang komisi dan sidang pleno, apa bedanya? Sidang komisi adalah pembahasan dilakukan dalam kelompok kecil agar lebih terfokus dan detail. Sedangkan sidang pleno, forum besar yang menyatukan hasil komisi dan menetapkan keputusan final. Keduanya saling melengkapi. Sidang komisi berfungsi memperjelas poin-poin rumit, sedangkan sidang pleno menjadi tempat legalisasi keputusan. Lalu selanjutnya dokumen-dokumen persidangan. Ada AD atau ART sebagai landasan aturan organisasi, lalu ada GBHPKO atau garis besar haluan program kerja organisasi, lalu ada Juklak atau Juknis sebagai panduan teknis pelaksanaan program. Nah, dokumen-dokumen inilah yang menjadi acuan selama forum berlangsung. Lalu ada unsur-unsur persidangan, yaitu ada peserta sidang, pimpinan sidang, materi sidang, ruang sidang, perlengkapan sidang, dan tata tertib. Lalu selanjutnya ada hak dan kewajiban peserta sidang, yaitu yang pertama peserta penuh atau pengurus atau anggota dalam suatu organisasi, memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Selanjutnya ada peserta peninjau atau peserta yang diundang seperti alumni dan sebagainya, memiliki hak bicara. Lalu kewajibannya yaitu harus menaati tertib persidangan dan menjaga ketenangan persidangan. Selanjutnya ada pimpinan sidang dan tugasnya lah. Nah, pimpinan sidang yang pertama itu bertugas memimpin penuh jalannya persidangan, sedangkan pimpinan sidang yang kedua bertugas membantu pimpinan sidang yang pertama dalam mencatat instruksi. Lalu pimpinan sidang yang ketiga itu bertugas notulensi hasil dari persidangan. Dalam praktik sidang ada beberapa istilah yang wajib dipahami, seperti interupsi, menghentikan pembicaraan atau memperbaiki alur forum. Lalu pending, menghentikan sidang sementara untuk tujuan tertentu. Lalu ada skorsing, menunda sidang dengan batas waktu tertentu. Lalu ada lobbying atau adalah metode penyelesaian saat forum mengalami kebuntuan. Lalu ada voting, digunakan jika musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan.
Ini bukan sekadar teori, tapi kemampuan dasar dalam organisasi. Thank you. Materi selanjutnya yaitu membangun pola pikir mahasiswa yang dijelaskan oleh Kak Putra, yaitu Ketua Umum Himakom Unila periode 2025 sampai 2026. Dan ini pengalaman serta riwayat organisasinya. Nah, perubahan pola pikir. Di awal perkuliahan ini, kita memasuki fase baru dari seorang siswa sekarang menjadi mahasiswa. Itu bukan hanya perubahan status, tetapi juga perubahan cara berpikir. Di sekolah, guru selalu mengarahkan, memberi tugas, bahkan mengingatkan kita. Tapi di perguruan tinggi, kita harus belajar mandiri, disiplin, dan mengatur diri sendiri. Peran kita sekarang bukan lagi hanya penerima pendidikan, tetapi subjek yang aktif membangun kapasitas diri. Nah, di sini ada pertanyaan, apa tujuan kamu di sini? Ke sini. Mungkin maksudnya apa tujuan saya kuliah di sini, yaitu saya akan menjawab, saya ke sini bukan hanya untuk kuliah dan lulus, tetapi untuk berkembang. Saya ingin belajar, mengalami proses, membangun relasi, dan menyiapkan masa depan saya. Saya tidak ingin hanya menjadi mahasiswa yang datang lalu pulang, tetapi mahasiswa yang berproses dan memberikan dampak. Nah, di sini ada perbedaan siswa versus mahasiswa. Dari aspek tingkat pendidikan, mahasiswa yaitu perguruan tinggi, tingkat pendidikannya, sedangkan siswa itu sekolah dari SD sampai SMA atau SMK. Lalu, kemandirian mahasiswa yaitu mandiri, mengatur waktu dan belajar sendiri, sedangkan siswa itu masih dibimbing guru. Cara belajar mahasiswa, diskusi, riset, proyek, dan analitis, sedangkan siswa menghafal dan mengikuti kurikulum. Peran mahasiswa lebih bebas berpendapat dan mengambil keputusan, sedangkan siswa ruang keputusannya terbatas. Pengembangan diri, mahasiswa aktif organisasi, magang, portofolio, sedangkan siswa fokus pembelajaran dasar. Lalu persiapan kerja mahasiswa itu mulai membangun karir dan pengalaman, sedangkan siswa yaitu tahap eksplorasi minat. Nah, lalu realita pendidikan masa kini. Fakta yang sering terjadi adalah banyak mahasiswa yang hanya mengejar nilai tapi lupa membangun pengalaman. Ini contohnya lulusan S1 justru pengangguran, itu banyak pengangguran. Nah, padahal di era sekarang dunia kerja tidak hanya memiliki IPK, yang dicari adalah kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja dalam tim, leadership, problem solving, adaptasi, pengalaman organisasi, dan proyek. Dan itu semua tidak bisa dipelajari hanya di kelas. Kenapa banyak mahasiswa tidak mau ikut organisasi? Itu ada beberapa alasan, yaitu merasa tidak punya waktu, takut mengganggu akademik, takut keluar dari zona nyaman, kurang paham manfaat organisasi, merasa tidak cocok dengan lingkungan baru, takut beban tanggung jawab, merasa organisasi tidak memberikan uang, kurang motivasi, dan tidak punya tujuan jelas. Padahal, ironisnya, banyak lulusan baru kesulitan mencari kerja justru karena tidak punya pengalaman organisasi atau kegiatan kampus yang mencerminkan soft skill. Nah, di sini kan dalam banyak lowongan magang ataupun kerja itu kan sering tertulis organisasi, itu pengalaman organisasi. Nah, di sini dapat kita simpulkan organisasi bukan sekedar tempat rapat. Organisasi adalah simulator kehidupan profesional. Di dalam organisasi, kita belajar public speaking, manajemen waktu, penyelesaian konflik, bekerja dalam tim, mengelola program, dan memimpin orang lain. Skill ini nantinya akan melekat dan berguna selama hidup, bahkan setelah kita meninggalkan kampus.
Nah, lalu di sini ada apa langkah kamu selanjutnya? Saya akan menjawab, langkah saya selanjutnya adalah membuka diri terhadap peluang, mengikuti kegiatan kampus, mencoba berorganisasi, mencari mentor, dan belajar bertahap. Saya mungkin belum ahli, tapi saya bersedia belajar karena saya tahu masa depan saya ditentukan oleh proses yang saya pilih sendiri. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.